Pak. Jika nanti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Halo Pak wabarakatuh. Andi. Pak Indiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pak Andi mohon maaf. Ya Pak. Nanti Pak Andi saya jadikan host lagi ya Pak. Oh sambil Untuk jadi host Pak ya? Oke Ya, siap Pak. ya baik Sudah Pak Pak Andi. Pran, Ya. narasumbernya sudah saya jadiin co-host. Ya baik, itu Pak Andi sudah dijadikan host. Jadi bisa dibantu mungkin nanti materi-materi ataupun pengaturan di Zoom kita. Oke. Selanjutnya Pak Andi kan persilahkan, dan nanti kalau udah cukup bisa diakhiri sekaligus ya Pak Andi ya. Ya baik Pak. Ya silakan Pak Andi, silakan. Ya, Selamat melaksanakan pelatihan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih untuk guru pembimbing atau narasumber yang telah hadir, Pak Adisa, Bu Tori, Pak Hendra, dan Pak Wahyu. Dan terima kasih untuk Bapak Pranjono yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi pada hari keempat ya, materi pelatihan persiapan uji sertifikasi. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tester kecepatan internet saya dulu. Jadi untuk memastikan jika ada kendala internet bisa dicek di masing-masing koneksi. Bleset. Lumayan ya. Mantap itu Pak. Luar biasa itu. Koneksi internet di SMK Khalil Lestari itu ada 200 Mbps. Kita bagi untuk lab komputer 100 Mbps dan untuk Office 100 Mbps. Jadi untuk koneksi mudah-mudahan tidak ada kendala dan lancar. Ya, yang ada suaranya kurang jelas tolong segera diinfo. Mudah-mudahan sih tidak ada kejadian mati lampu atau mati listrik. Ya, untuk koneksi sudah aman. Mengingat pelatihan tahun sebelumnya atau 2 tahun yang sebelumnya, itu sebelum masa pandemi atau masa COVID-19 ya. Saya pernah ditugaskan di SMK Perguruan Cikini. Kemungkinan Bu Tori masih ingat atau tidak. Pada ya, saat Pak, masih Pak, masih ingat, iya. Jadi kondisinya sangat jauh berbeda dengan pelatihan saat ini ya. 2 tahun yang lalu itu pelatihan kita langsung datang ke sekolah SMK Perguruan Cikini, itu materinya sekitar 1 jam, sisanya kita praktek untuk menyelesaikan atau menyelesaikan tugas-tugas uji sertifikasi. Jadi teori hanya 1 jam. Misal di hari pertama materi Bu Tori itu kan pengkabelan ya, penyiapan kabel, kemudian buat kabel jaringan kabelan. Nah itu materinya paling hanya 1 jam, sisanya praktek sampai jadi outputnya itu di daftar perangkat, pengamatan IP, Excel, kemudian ada topologinya di Visio. Itu di hari pertama. Ya saat ini kondisinya jauh berbeda, kita hanya materi selama 2 jam. Saya rasa masih kurang ini ya untuk pelatihan secara online, karena yang dibutuhkan anak-anak adalah praktek. Ya, selama setahun full kita sudah pernah merasakan bagaimana merasakan belajar online. Kita hanya teori, kemudian materi konten, sementara prakteknya
belum didapat. Jadi untuk yang saat ini ikut pelatihan, saya rasa kondisinya sama seperti siswa saya SMK Al Hidayah Lestari kelas 11, sama sekali tidak ada praktek, jadi hanya melalui online belajarnya dari YouTube, konten, presentasi. Nah, baru minggu ini tatap muka, baru sekitar berapa minggu anak-anak? 3 minggu ya. Kita di sini baru sekitar 3 minggu. Itu pun kita targetkan sebenarnya untuk tatap muka itu mengejar ketinggalan yang setahun sebelumnya. Jadi yang kita kejar adalah praktek. Nah, ketika diadakan pelatihan ini, saya pikir, oh, alhamdulillah sudah mulai ada pelatihan praktek dan bisa untuk mengejar atau mempersiapkan siswa untuk menghadapi uji sertifikasi. Tapi ternyata masih secara online. Jadi sangat melelahkan jika melalui online. Di hari Senin Bu Tori sampai jam berapa waktu menyampaikan materi. Kita intro dulu ya, kita belum masuk ke materi. Untungnya yang menyampaikan Bu Tori. Kalau Bu Tori yang menyampaikan sampai maghrib juga saya demen. Ya. Tapi Bisa begitu, Pak. Iya bisa, karena beda ini. ada aura untuk Karena cewek sendiri nih, Pak. menyelesaikan. Iya, beda kan. Kalau TKJ kebanyakan cowok Bu Tori. Jadinya Iya, Pak. kita ketika menyampaikannya guru perempuan itu semangat untuk menyelesaikan materinya. Tapi di hari kedua itu ada Pak Wahyu, kemudian di hari ketiga ada Pak Hendra. Itu 2 jam aja mata saya udah sepet banget Bu Tori. Ngantuk, sepet, itu yang saya rasakan. Jadi kondisi narasumber dan para peserta pelatihan itu sama. Ya, karena kita juga standby untuk mendampingi kalian menyelesaikan materi. Jadi saya harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Jangan merasa online kalian menyepelekan atau oh ini cuma teori. Jangan salah, teori itu adalah bekal ketika kalian nanti untuk prakteknya. Ya. Kemudian di hari Kamis ini materinya adalah, oke, kita screenshotnya sudah atau sudah ya? Belum. Oke, kita screenshot lagi. Sudah tampil materinya? Udah, Pak. Oke, materinya ini konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Ini saya buat semalam sampai sekitar jam 12 ya. Berapa slide nih yang saya sampaikan, nanti ada sekitar 24 slide. Kalau kemarin Pak Hendra 50 slide. Ya, Pak Hendra ya. Itu juga baru bagian 1, ternyata ada bagian 2-nya. Jadi masih sampai jam 11 belum selesai. Mungkin karena ada kondisi di jaringan juga, internetnya beberapa kali down ya, atau listrik padam. Jadi aktivitas untuk pelatihan kita terganggu sampai jam 11. Ya, untuk pelatihan ini saya materi hanya sampai 24 slide. Kemudian jika tidak sampai jam 10, kemungkinan kita langsung praktek aja menyelesaikan tugas yang di LKH 3 dan LKH 4 hari ini. LKH 3 dan LKH 4 itu kan sama tugasnya di Cisco Packet Tracer. Tinggal di LKH 4 ini dibuat PDF dan dibuat dokumentasi. Mudah-mudahan, karena kondisinya adalah siswa saya ketika saya menyampaikan di kelas E itu kondisinya sama, masih ngeblank karena dampak setahun full kita online. Jadi ketika ada Cisco Packet Tracer, dia ada tugas, padahal itu kalau kondisinya tidak COVID, dia kelas 11 masuk itu adalah sudah dikuasain di kelas 11. Tapi karena kondisinya selama ini setahun lebih tatap muka online, jadinya ya begitu, ketika dikasih praktek membuat VLAN 10, VLAN 20 itu pada bingung. Bahkan
untuk router aja konfigurasinya masih belum bisa. Makanya di kelas E kemarin di hari Rabu ya, eh, saya sempatkan untuk memberi tutorialnya, cuma nggak sampai jam 4 sore, hanya sampai jam 2 karena saya ada urusan yang urgent. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poinnya aja. Nah, mungkin nanti setelah materi selesai, kalau waktu belum habis bisa dilanjutkan, kita langsung praktekkan menyelesaikan tugas Cisco Packet Tracernya. Mumpung di sini ada narasumber yang lain seperti Pak Disa, Pak Hendra, Pak Wahyu, dan Bu Tori. Jika ada kesalahan di konfigurasi, tinggal saling support dan bantu. Oke, Bu Tori, Pak Hendra, Pak Wahyu, dan Pak Disa. Ya Pak, siap Ya. Pak. Lanjut. Ya. Kemarin saya pikir Pak Hendra yang mau eksekusi untuk pelatihan ya Pak Disa. Ternyata Pak Hendra full materi. Oke. Materi kali ini konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Ini kita berdasarkan KKNI 2 Teknik Komputer Jaringan, yaitu ada di kode J61100001302. Yang pertama, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Kemudian ada J61100001501, memonitoring keamanan dan pengaturan akun pengguna dalam jaringan komputer. Kemudian ada J6600002301, mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan baru. Jadi nanti pada saat uji sertifikasi, outputnya adalah yang pertama, kalian membuat kabel jaringan, kabelan. Saya rasa sudah bisa, cuma waktunya aja. Nanti pada saat pelaksanaan, di waktu untuk bikin kabel jaringan berapa lama? Biasanya 30 menit ya Pak Disa ya? Atau 1 jam untuk buat kabel jaringan? 30 menit ya? 10 menit selesai. 10 menit harus selesai. Kalau 30 menit dianggap BK, belum kompeten. 30 menit ya sebenarnya lebih cepat gitu Pak, karena yang banyak kendala itu biasanya di konfigurasi routing Pak. Iya. Dan VLAN gitu Pak. Oke, jadi yang paling mudah adalah buat kabel jaringan. Kemudian ada outputnya, nanti kalian diminta seperti di LKH 1.1. 1.1 itu kemarin apa? Yang pertama ada denah. Kemudian ada skema topologi atau skenario, dibuat skemanya. Itu output di cluster 1. Kemudian ada Excel-nya, file Excel itu yang kemarin ada daftar perangkat, kemudian ada pengalapatan IP, kemudian ada pengkabelannya. Ya, kemudian di cluster 2 itu ada Cisco Packet Tracer yang tadi skema, kemudian daftar pengalapatan IP dijadikan Cisco-nya, aplikasinya, dijadikan simulasinya, jadi bukan fisiknya. Jadi simulasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco ini ada konfigurasi routing perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Nah, autonomous system itu jaringan yang berbeda, VLAN 10, 20, 30, 40 itu kan berbeda tapi bisa saling berkomunikasi, itu disebut autonomous system ya. Nah, kemudian ada lagi klaster yang lain adalah konfigurasi mikrotik fisiknya. Nah, ini yang sulit. Sebelum materi saya sempat nanya ke Pak Disa, Pak, untuk routing atau mikrotik gimana, sementara anak-anak nggak punya perangkat mikrotik gitu. Di mikrotik itu kan nanti kalian ada untuk address listnya, kemudian DHCP-nya, konfigurasi, kemudian kalian diminta buat hotspot, kemudian diminta buat firewall-nya, kemudian diminta untuk blok website, kemudian diminta untuk jam internet. Misal jam internet itu hanya bisa dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 12 gitu, ada waktu-waktunya. Nah, itu adanya di mikrotik secara fisik. Nah, itu kemarin saya tanyakan, tapi hasil informasi mikrofonnya yang hidup tolong
Coba di sekolah saya dong. Tolong dinonaktifkan ya. Jadi hanya untuk prakteknya di apa Cisco Packet Tracer. Jadi kalau pelatihan 2 tahun yang lalu benar-benar dapat ilmunya, karena materi 1 jam, sisanya kita praktek biasanya selama 5 hari. Jadi pada saat uji sertifikasi, siswa yang kompeten itu bisa dibilang 90% dari total yang mengikuti uji sertifikasi. Tapi kalau saat ini pelatihan hanya melalui online, itu saya masih kurang srak. Inginnya langsung praktek. Oke, lanjut kita ke slide 2. Tujuannya adalah ini tujuan materi konfigurasi routing pada perangkat jaringan. Siswa mampu menjelaskan konsep routing. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi routing. Yang ketiga, siswa mampu melakukan konfigurasi routing statis. Dan yang keempat, siswa mampu melakukan konfigurasi routing dinamis. Router. Nah, di sini kan namanya konfigurasi routing, harus ada perangkat yang namanya router. Apa itu router? Router merupakan perangkat jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Routing adalah proses untuk mengirim data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Jadi prosesnya disebut routing, alatnya disebut router. Nah, ini fungsi router memiliki fungsi utama untuk membagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siswa saya 3 baru datang. Halo guys. 4, 5, 6. Oke, lanjut. Fungsi router memiliki fungsi utama untuk membagi atau mendistribusikan IP address baik secara statis ataupun DHCP. Jadi di router itu tergantung kalian maunya statis atau DHCP. Kalau skala kecil cuma 5 komputer, 10 komputer, statis nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada 1000 komputer, ya 500 komputer, statis efektif nggak? Nggak. Lebih baik kalian konfigurasi DHCP ya kepada semua komputer yang terhubung ke router tersebut. Nah, dengan adanya IP address yang unik di bagian router tersebut, kepada setiap komputer dapat saling terhubung serta melakukan komunikasi baik pada LAN atau internet. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, ada yang bisa menjelaskan. Ini standar biasa di rumah-rumah kalian, sama di rumah saya juga. Cuma bedanya kalau di rumah saya itu sudah ada mikrotik. Ada yang bisa menjelaskan gak ini? Halo. Ada yang menjelaskan? M. Arif Billah dari SMK 3 Perguruan Cikini. Mana suaranya M. Arif Billah? M. Arif Billah. Ini sengaja yang saya panggil yang nggak ada gambarnya biar dia bangun. Parah banget Pak. Ada. Coba tampilin wajahnya dulu. Jangan-jangan kamu belum mandi. Ayo tampilin wajahnya. Apalagi di toilet. M. Arif Billah SMK 3 Perguruan Cikini. Oh, pasti ini nih belum mandi. Di rumah ya, SMK 3 Perguruan Cikini di rumah Bu Tori ya, tidak di lab komputer. Di sekolah Pak. Oh, di sekolah. Coba tampilin dulu wajahnya. M. Arif Billah.
Mari Bila bisa menjelaskan ini deh, yang fungsi gambar. Oke. Oh, ganteng kamu Arif. Iya. Coba maskernya buka. Oh iya, ganteng. Kalah saing. Oke, silakan Arif Bila jelaskan ini menurut penjelasan menurut ini kamu, sepemahaman kamu. Aduh. Bingung Pak, bingung. Oh, bingung ya. Padahal kalau tidak ada COVID, yang begini gampang untuk dijelaskan. Efek dari home learning selama setahun lebih ya. Iya, jadi Hanya online, konten, presentasi, tugas. Oke, kalau dilihat dari gambar, atau yang lain bisa menjelaskan? Mana nih yang nggak ada gambarnya nih? Yang nggak ada kameranya. Adam Alfiandi. Halo, Pak. Coba tampilin, ganteng apa jelek? Halo, Pak. Oh, nggak kelihatan mukanya, itu ada cahaya aja. Halo, Pak. Asik. Kamu dari sekolah mana? Adam Alfiandi. Bayangkari, Pak. Bayangkari. Bayangkari. Oh iya, kita Bayangkari Api, ya. Pak. Di lab ya? Kamu di lab komputer ya? Di rumah, Pak. Di rumah. Ya. Oke, bisa dijelaskan? Ya, Pak. Ini gambar ini. Ini kamu di rumah pasang internet gak? Pasang, Pak. Providernya apa? Hah? Provider kamu? Indio, Pak. Indihome, harusnya bisa menjelaskan. Ayo. Itu wifi-nya dari rumah ke satu bisa hubung ke rumah ketiga, Pak. Jaringannya panjang. Itu bukan Gitu rumah, bukan, Pak? itu kamar. Iya, kamar. Ya, kamar maksudnya, Pak. Iya. Udah, gitu aja sepemahaman kamu. Iya. Ya. Kurangin Itu ya. bisa konekin HP, Pak, dari kamar 1 sampai kamar ketiga. Oke. Konekin wifi. Laptop pun juga bisa, Pak. Maksimal berapa perangkat ini? Banyak, Pak. 100 bisa 100? Nggak sampai 100-an, Pak. Maksimal. 10 dah 10. Oke, maksimal 10 ya. Ya. Oke, yang lain terima kasih. Yang lain Ya, Pak. yang nggak ada on cam-nya. Rido, oh Rido ada. Wah, langsung nyalain kameranya nih. Raihan, SMK Cyber Media. Raihan. Ya, Pak. Oke, tampilin wajahnya. Ya, Pak. Oke, penjelasan kamu apa, Raihan? Kamu di rumah ya? Iya, Pak. Penjelasannya apa? Bingung, Pak, bingung. Jadi selama setahun home learning, skillnya nggak tambah ya? Iya, Pak. Dangdutan itu coba dangdutan. SMK Cyber. Tukang ngamen. Lagi ada kali lagi. Oh, langsung dimatikan aja. Oke, dinonaktifkan. Erika Yusela. Mana Erika? Erika. Erika, suaranya. Saya kalau jadi co-host ini kalau sambil sharing screen nggak bisa ini ya, spotlight everyone. Kalau
bisa spotlight everyone bisa saya tampilkan si siapa yang tadi Erika. Mana Erika suaranya? Erika sudah kamera sudah on? Oke, Erika nih udah tampil nih. Apa penjelasannya Erika menurut kamu, sepemahaman kamu dari gambar IndiHome ini? Erika, halo. Erika denger gak? Suara saya terdengar ya? Wah, langsung matiin kameranya. Hidup lagi. Ini kalau saya nggak sambil presentasi bisa spotlight everyone jadi tampil. Cuma karena lagi presentasi nggak ini. Erika nyerah. Erika dari sekolah mana deh Erika? Erika dari sekolah mana? Erika sekolah mana? Saya nggak nanya ini nih, yang gambar ini nih, saya nanya sekolah kamu dari mana? Mana nggak respon? Erika. Oke kita tinggalin ya, Erika sombong. Erika nggak jawab saya, sombong. Oke, untuk gambar ini penjelasannya ini ada provider IndiHome dengan koneksi bandwidth itu 10 Mbps. Biasanya kalau IndiHome berapa 10 Mbps? Sekitar 350.000 lah sebulan. Nah, ini masuk ke router WiFi. Ya. Router WiFi ini tergantung dari IndiHome ngasih perangkatnya. Kalau sekolah 200 Mbps itu IndiHome-nya dikasih perangkat WiFi routernya yang gigabit. Jadi bisa sampai 20 bisa. Tapi kalau yang standar rumah biasanya dibatasin hanya WiFi-nya yang standar, yang paling maksimal hanya 10 perangkat. Makanya di sini akses WiFi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam router WiFi ini dibagi ke 8 perangkat untuk kebutuhan koneksi internet dan jaringan wired-nya. 10 Mbps ini cukup atau tidak untuk 8 perangkat? Kurang, Pak. Kurang. Tergantung pemakaian. Kalau semuanya di rumah streaming YouTube, pasti nge-lag. Ya nggak bakal kuat, Pak. Iya, tapi kalau hanya sebatas chat, akses ke media sosial itu cukup. Ya. Kalau semuanya keluarga kalian main game online, keluarga gaming, cukup gak? Emaknya main game, bapaknya main game, Kagak, Pak. anak 5 main game semua. Cukup, Cukup Pak. gak 10? Kagak. Kagak. Pasti minimal yang 40 Mbps. Itu pun Berat biasanya. banget, Pak, kalau game, Pak. Kenapa? Berat kalau game, Pak. Iya. Ini siapa yang Adam. komen Iya, saya ada. namanya, dari sekolah mana? Akri, Pak. Bayangkari. Kayaknya kamu paham nih. Di rumah kamu pasang koneksi internet, Iya. apa Sebenarnya providernya? sering nge-lag aja Pak itu Pak. Hah? Sering nge-lag aja Pak itu Pak. IndiHome, Pak. IndiHome. Berapa Mbps yang kamu sewa? 10, Pak. 10. Kamu keluarga gaming atau bukan? Bukan, Pak. Atau keluarga TikTok? Kagak, Pak. Oh, kagak. Kalau TikTok. keluarga TikTok masih cukup ya. Saya kagak glowing, Pak. Nggak main TikTok makanya, Pak. Oke. Oke, paham ya untuk fungsi router. Ya. Jadi ini sampelnya. Nanti itu providernya apa itu IndiHome atau Firstmedia pastinya sama. Cuma bedanya kalau saat ini ada STB. STB-nya itu dari IndiHome Firstmedia. Jadi untuk akses ke TV. Cara kerja router. Cara kerja
dengan cara merutekan paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Dengan teknik routing tersebut, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut akan dituju. Apakah berada pada satu jaringan yang berbeda atau sama. Jika informasi yang mengarah kepada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, apabila paket yang tuju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuan. Jadi di sini ada gambar sampel, ini ada VLAN 10, ada VLAN 20. Ini ada routernya. Routernya itu pakai yang 1841, berarti punyanya Cisco ya. Di sini misal kita kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Ya. Prosesnya itu kan dari PC ke switch, kemudian dari switch ini kan kebaca ke router apakah dia satu jaringan. Jika mengirim paket data ini, jika satu jaringan akan diteruskan ke tujuannya. Nah kemudian jika dari VLAN 20 ke sini, ini akan terbaca atau tidak, akan bisa saling berkomunikasi atau tidak? Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Kalau di setting routernya sama switchnya Pak. Iya, dikonfigurasi VLAN-nya dan menggunakan protokol RIP. Jadi dari sini Sama JT Cisco yang kemarin Pak. ya bisa ya, antara VLAN 10 dan VLAN 20 walaupun berbeda IP tapi bisa saling berkomunikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Atau saya yang menanya? Ada pertanyaan? Bisa dipahamin ya? Bisa Pak. Oke lanjut. No comment. Jenis router berdasarkan mekanismenya. Ini yang pertama ada statis. Statis itu kita yang mampu melakukan proses routing pada suatu jaringan di mana prosesnya dilakukan secara manual oleh seorang administrator. Router statis memiliki ciri khusus seperti digunakan untuk jaringan kecil. Nah, ini jaringan kecil ya. Paling cuma 10 perangkat, 20 perangkat masih oke lah. Tapi kalau udah 100, 200, 300, coba rasakan gimana kalau kalian nyeting secara statis manual. Pegel. Ya. Pegel untuk settingnya. Router statis ini memiliki ciri khusus seperti digunakan untuk jaringan kecil. Jalur spesifik ditentukan oleh admin dan pengisian tabel routing ditentukan secara manual. Tabel routing itu pengisian IP-nya, kemudian net max, kemudian DNS-nya itu dilakukan secara manual. Kelebihannya ini tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing. Kemudian lebih aman dibanding router dinamis ya. Karena dinamis itu berubah-ubah. Biasanya router statis, konfigurasi statis itu jika digunakan untuk PC server atau printer IP. Printer IP itu pasti kita konfigurasinya statis, tidak dinamis. Karena untuk konfigurasi ke printer agar tidak, misal kita sudah ada satu printer sudah kita kasih IP 10.200 192.168 10.200 untuk printer ya. Ke komputer lain agar connect ke printer tersebut kita kan harus konfigurasi secara statis manual. Jadi ketika udah misal 20 komputer mengarah ke printer untuk ngeprint, jadi 20 komputer bisa ngeprint ke printer tersebut. Karena statis, besoknya kalian tidak perlu konfigurasi ulang, tinggal print. Itu fungsi statis. Tapi kalau dinamis, hari ini kamu buat setting printernya secara dinamis. Komputer 20 udah disetting mengarah ke printer tersebut, diarahkan. Ya. Besoknya karena dinamis berubah. Setting lagi gak? Setting lagi komputernya untuk bisa ngeprint ke IP printer. Ya, jadi keuntungan statis seperti itu. Jadi lebih statis itu ke printer, kemudian ke server.
lebih meringankan kerja prosesor router. Kemudian sedangkan kelemahan router statis hanya dapat digunakan dalam skala kecil. Kemudian rentan kesalahan saat entry data routing yang dilakukan secara manual. Kemudian administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Sampai sini ada pertanyaan slide ini? Router statis? Tidak ada. Lanjut. Router dinamis adalah router yang dapat melakukan proses router dapat berjalan secara otomatis dan dinamis setelah melalui pengaturan oleh seorang administrator jaringan. Nah, ini ada konfigurasinya di router. Ya, dikonfigurasi agar dapat klien-kliennya, perangkat-perangkatnya dapat IP secara dinamis, tidak perlu statis. Nah, biasanya perangkat yang komputer atau perangkatnya lebih dari 100. Jadi secara otomatis. Beberapa kelebihannya router dinamis. Yang pertama, dapat digunakan untuk area yang luas. Yang kedua, router secara otomatis akan berbagi informasi. Yang ketiga, tidak perlu mengkonfigurasi semua router jika ada network baru. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Sedangkan kelemahannya, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table cenderung lama. Jadi kalau misal ada 300 komputer 300 sudah nyala semua, ada komputer yang ke 301-nya. Nah, itu biasanya agak lama untuk dapat IP-nya. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaiki IP table dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada router wireless. Ya. Router wireless adalah router yang dapat bekerja tanpa menggunakan kabel karena hanya mengandalkan media udara untuk mengirimkan paket data. Router wireless termasuk jenis router yang memiliki kelebihan. Yang pertama nih, dapat dihubungkan dari mana saja selama berada dalam ruangan. Kemudian lebih mudah dan lebih cepat dalam instalasi, ya karena tidak menggunakan kabel, tidak ada proses penarikan kabel jaringan. Kemudian kekurangannya, koneksi wireless bisa lebih lambat jika diganggu oleh gelombang lain sekitarnya. Bisa ya, kalau terlalu banyak SSID, gelombang wireless misal di 2,4 GHz itu bisa terganggu atau tidak stabil. Jadi kekurangannya tidak stabil. Makanya untuk ujian ANBK, UNBK disarankan tidak menggunakan wireless. Padahal bisa, cuma dikhawatirkan ketika ujian tiba-tiba terputus sinyalnya. Sama seperti kemarin banyak kejadian kalau di SMK Lestari itu kita ada 10 laptop yang menggunakan wireless ketika dipakai untuk ujian karena di lab komputer sudah tidak muat. Nah, itu ada beberapa ketika proses berjalan karena tidak stabil dia terputus gitu. Jadi lebih bagusnya tetap untuk kestabilan menggunakan kabel. Kemudian kurangnya tingkat keamanan karena informasi pribadi bisa saja bisa diakses orang lain. Paham nggak? Halo? Yang di lab komputer SMK Lestari? Paham? Yuk. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Lanjut. Jenis router berdasarkan pengaplikasiannya. Yang pertama ada router software aplikasi. Ini router software aplikasi itu berdiri di sebuah sistem operasi. Biasanya sistem operasinya itu Windows Server, kemudian Linux, Debian. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya bisa WinGet, WinRoute, dan SpyGet. Ya. Ini aplikasi Kerio WinRoute Firewall contohnya. Jadi router itu bukan hanya berbentuk fisik tapi juga bisa aplikasi. Nih di kantor saya tahun 2016
sekitar tahun 2008 kita pakai aplikasi Kerio Winroad Firewall. Waktu itu kita pakai providernya adalah Biznet. Jadi dari Biznet tidak masuk ke Mikrotik tapi masuk ke server Windows, waktu itu Windows Server 2003 yang diinstal aplikasinya Kerio Winroad Firewall. Nah, di sini untuk bandwidth management, untuk firewall, kemudian pengaturan jam karyawan, misal bisa internet itu hanya di jam istirahat. Jadi dikonfigurasi internet dari jam 12 sampai jam 1 bisa. Itu yang level ini ya. Kalau dulu saya tahun 2008 di Vivere Group itu di level staff itu nggak dapat koneksi internet. Yang dapat internet itu level supervisor sampai ke direktur. Jadi ada staff, supervisor, kasih, kadif, manajer, GM, dan direktur. Itu langsung dapat internet full. Tapi kalau level staff itu dibatasin waktunya. Dibatasin dari jam 6 sampai jam 8 bisa internet. Itu dikonfigurasi di Kerio Winroad Firewall. Kemudian dari jam 8 sampai jam 12 nggak bisa internet. Jadi staff itu khusus kerja, produktivitasnya untuk bekerja, kecuali ada dapat memo dari atasannya bahwa si A ini harus ada internet karena dia harus cari barang di internet. Nah, itu ada suratnya, ada memonya, baru dikasih internet. Jadi dulu saya sebagai sistem administrator di Vivere Group itu memanage siapa yang bisa internet, siapa yang enggak, monitoring traffic yang digunakan si A berapa, si A kemana aja aksesnya, itu kelihatan semua. Ada manajer sehari-hari buka konten yang wow, kelihatan. Jadi kerjaannya sysadmin itu ngintipin kerjaan orang, ngapain aja nih orang, kelihatan. Emailnya kita bisa lihat, dia kemana aja bisa dilihat. Selama dia pakai komputer kantor, kita bisa pantau. Itu kerjaan sysadmin. Ya, makanya sysadmin itu harus benar-benar orang yang bisa dipercaya. Bahkan transaksi di bank dia melalui internet banking itu kita passwordnya bisa tahu. Ya. Dulu saya di kantor dari Vivere Group 2008 saya pakai ini Kerio Winroad Firewall. Jadi nggak ada Mikrotik, langsung ke PC server dari provider Biznet itu masuk ke PC server. PC servernya Windows 2003 server, kemudian pakai Kerio Winroad Firewall. Kita waktu itu masih pakai Super Micro servernya. Servernya Super Micro yang masih harga 50 jutaan. Masih murah. 50 juta Super Micro. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Aman ya? Aman, paham. Ntar ditanya bingung. Ada Mbah Google. Tenang, ada Mbah Google. Oke, yang kedua router PC. Router PC adalah sistem operasi yang memiliki fasilitas untuk men-sharing atau membagi IP address. Bentuk dari router PC komputer yang dibuat atau dirakit, nggak perlu spek yang tinggi. Pentium 2 cukup, HDD 10 GB cukup, RAM 64 cukup, dijadikan router PC. Ini zamannya saya warnet tahun 2008 juga sih. Kebetulan saya juga punya warnet. Jadi selain kerja di kantor saya punya warnet. Waktu itu harga Mikrotik mahal. Jadi ngakalinnya gimana? Pentium 2 udah cukup. Ada yang tahu Pentium 2? Jangan-jangan udah nggak tahu nih. Berapa Pak harga mirip-mirip Mikrotik ya? Oh, dulu jutaan, masih mahal. Dulu RB 750 jutaan, nggak sanggup beli. Jadi kalau Pentium 2 itu paling harga cuma 400.000. Nah, kita beli Pentium 2 dirakit, kemudian diinstal OS Mikrotik. Di Pentium, komputer Pentium 2-nya itu ada dua jaringan, dua Ethernet. Ini Pak, Pentium 2 apaan Pak? Ah? Pentium 2 apaan?
Apaan? Pentium 2. Prosesor. Jadi prosesor dari Intel itu ada prosesor 486. Kemudian setelah 486 ada prosesor Pentium 1. Ini yang nanya dari sekolah mana? Namanya siapa? Baru saya jelaskan. Adam Pak. Adam dari sekolah. Bayangkari. Adam Pak. Dari sekolah Bayangkari. Bayangkari. Oke, Adam, perhatikan ya. Prosesor dari Intel itu produknya ada 486. Kemudian ada Pentium 1. Kemudian Pentium 2. Keluar Pentium 3. Keluar Pentium 4. Nah, Pentium 4 tahun 2001 itu masih yang paling tertinggi lah. 2001, 2005 ya. 2001 itu paling tinggi Pentium 2. 2005 Pentium 4. Nah, setelah Pentium 4 keluar prosesor Intel Celeron. Kemudian dual core. Prosesor dual core. Nih mudeng kan nih saya ngomong prosesor komputer-komputer. Udah mulai ngeh. Jadi nggak tiba-tiba keluar Core i9, nggak. Di ininya dulu 486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Intel Celeron, dual core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, terus Core i3. Core 4 ada gak? Hah? Nggak ada. Yang lain sekolah lain Core 4 ada gak? Core 4? Core i4? Nggak ada Pak. Nggak ada. Core i5, Core i5, kemudian Core i7, terakhir Core i9. Soketnya udah beda-beda. Ketika udah Core i3 keluar, itu udah berdasarkan generasi. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11 terakhir. Core i3 kalau generasi 11 itu mahal, masih yang terbaru. Jadi kalian harus paham itu di kelas 10 TKJ. Masih dapat prakteknya. Ya kan? Sebelum Covid kan? 10 TKJ itu kalian masih dapat materi dan praktek cara buat kabel, ngerakit komputer. Terus apa? Instalasi OS komputer Pak. Iya, instalasi OS, Windows, Linux, aplikasi udah dapat kan di kelas 10. Yang nggak dapat berarti nggak masuk sekolah. Bolos terus. Alpa jarang masuk, makanya nggak dapat ilmunya. Jadi ilmu di kelas 10 skillnya itu yang kalian dapat itu ilmu teknisi komputer, rakit, hardware, instalasi software, aplikasi, Linux, Windows, troubleshoot, mau benerin. Jadi kalau kamu putus sekolah di kelas 10 jadi teknisi. Kalau bener sekolahnya, tiba-tiba ada kasus kamu dikeluarin baru kelas 10 mau naik kelas 11, tapi karena kamu rajin, pinter, wah baru kelas 10 aja udah jadi teknisi. Karena skillnya di situ sudah dipelajari. Ya, jadi ini router PC digunakan ya tahun 2001 sampai tahun 2008 ya, kemungkinan masih harga mikrotik masih tidak terjangkau. Waktu itu masih banyak yang menggunakan router PC untuk dijadikan mikrotik. Nah, ini kan ada router PC ini sudah sangat jarang sekali digunakan. Ya karena harga mikrotik sekarang sudah murah. Makanya buat apa capek-capek buat router PC? Ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi? Bisa dilanjut? Lanjut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi topologinya dulu saya di warnet itu pakai Speedy. Dulu namanya Speedy, bukan IndiHome. Itu paket yang 384 Mbps. KBPS ya, 384 KBPS. Dibagi 10 komputer. Saya pakai PC router di sini untuk manage-nya. Kemudian naik terakhir sampai 5 Mbps lah. Udah masuk point blank tuh.
game Point Blank. Ada yang tahu Point Blank? Point Blank. Tahu Pak. Tahu. Kemudian Jalan Gundam. sampai sekarang. Gundam. Dua nih dua. Masih ada yang main? Gundam Point Masih, Blank. Pak. Oh, saya kalau main Point Blank dulu mah bisa sampai malam. Full case Pak, full case Saya saya. headshot kamu. saya Harus expert Pak, harus expert. Saya cheat. Cheat. Rame. Kalau ngomongin game rame ya. Saya headshot, kamu kan ngomongin game rame. Saya nge-cheat Pak. Jadi PC router ini waktu itu saya konfigurasi untuk cache. Konfigurasi cache. Jadi ketika buka YouTube, misal di halaman kita buka pertama misal inilah tekotok animasi. Itu pertama kali ngambil dari server YouTube-nya. Ketika masuk ke PC router itu akan direkam, dimasukkan. Jadi yang kedua kali tidak perlu lagi ngambil dari server YouTube tapi ngambil dari PC router. Jadi agar menghemat bandwidth. Jadi saya konfigurasi sebagai cache. Jadi yang main PB, yang main berbarengan tuh game online semua itu nggak ada ceritanya nge-lag karena datanya sudah ke record di PC router server ini. Ya. Paham? Paham. Nggak paham saya samperin. Router hardware. Ketiga, router hardware ini bentuk fisik. Nah, ini dia. Sistem perangkat yang bisa membagi atau memancarkan serta juga meng-sharing IP. Router ini merupakan jenis router yang paling sering digunakan karena kemampuannya yang besar dalam melakukan proses routing. Bentuk nyata hardware mirip seperti modem. Oke, ini ya bentuk fisiknya ya. Ini contoh ada gambar mikrotik tipe RB941. Ini ya, biasa kita gunakan di sekolah, kita pakai yang ini paling ekonomis, paling murah. Ya, harganya sekitar 400.000. Kemudian ada yang RB, ini RB450. Ini sudah gigabit. Kalau ini belum ya. Ini teknologinya masih pakai Fast Ethernet. Jadi paling maksimal cuma 100, sementara ini sudah 1 GB gigabit. Ini lebih mahal, harganya sekitar 1 juta lebih lah, hampir 2 juta. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Routernya? Router tipenya, bentuk fisik. Ayo. Haikal senyum-senyum, jangan sok ganteng Haikal. Kamu tuh jelek Haikal. Jangan sok ganteng Haikal. Ayo, apa Haikal? Ayo tampilin mukanya di sini Haikal. Baper gitu aja, baper. Ayo, apa tipe apa Haikal? Kena mental. Terus yang lain ada yang tahu dari sekolah lain? Ini tipe apa mikrotiknya? Ayo cari di Google, Saya lupa bawa hadiah sih. Yang biasanya adanya apaan Pak? Oh, saya biasanya bisa ditanya ke siswa saya. Flash disk, headset biasanya. Cuma karena si Flash disk saya Pak buat download game. ya, kalau saya flash disk itu udah saya buat bootable, misal 16 GB. Pak pindah ke sekolah saya aja Pak. Dapat akri aja Pak. Terus guru kamu mau dikemanakan kalau saya ke sekolah kamu? Kata bapak dah mau ngapain? Ngapain? Saya biasanya flash disk itu saya buat bootable 3 OS lah, 16 GB, ada Windows 10, Linux sama Windows 7, kemudian sama aplikasinya. Jadi buat praktek juga. Kemarin saya buat materi sampai jam 12. Nggak kepikiran. Ayo. Apa ini? Ada yang tahu? Coba cari di Google router, keluar tuh gambar router. Lihat yang mirip. Halo, ada yang tahu? Bu Tori masih hadir, Bu Tori? Masih Pak. Alhamdulillah masih. Berarti Bu Tori nyaman juga ya ngelihat saya ya. Ada hadiahnya Pak. Gitu. Saya kemarin Pak Hendra sepet Bu. Pak Hendra sepet, Pak Wahyu sepet. Mata saya sepet. Saya cepet kok Pak. Cepet banget. Sepet banget. Ayo, dari berapa peserta ini? Sesi
Masa gak ada yang bisa jawab ini apa? Ini kita punya loh di lab TKJ, kita ada satu perangkat ini. Ada di lab TKJ. Kagak pernah ke lab, Pak. Ya, gak pernah ke lab. Covid. Nih peserta ada 100 lebih ya. 159 peserta. Ayo. Ayo siapa yang bisa jawab? Oh ternyata saya bisa ini nih. Bisa. Disuruh nyari apaan, Pak, tadi, Pak? Ini tipenya apa? Ini kan router hardware. Dari tipenya atau mereknya apa? Kalau ini kan ada hub RB94041. Ini ada RB450 dari Mikrotik. Ini router dari apa? Mereknya apa? Tipenya apa? Ini ada yang chat, Pak, mohon dijadikan co-host. RB211. Hah? Siapa tadi? Apa? Jangan ngegremeng dong. Ngeluh. RB211, Pak, ya? Apa? Dari Mikrotik juga? RB Mikrotik 211. Bukan, salah. Ini bukan produk Mikrotik. Ini aja kelihatan tulisannya nih, kelihatan tuh. Cuma nggak digedein aja. Pakai kaca pembesar. Biar Gedein kelihatan. kali bisa, Pak, gedein. Gedein bisa. Cisco 1841 Pak. Oke, Cisco 1841. Dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Cikal mantap, Apri, Pak. Hah? Dari sekolah mana? Ah, siapa namanya? Coba saya jadikan spotlight. Siapa? Tadi yang jawab siapa? Cikal. Hah? Cikal. Cika. Cikal. Tulisannya CI. Oh, I Cika. HIK. CH Cikal Bunga Juniati. Oke, kita jadikan spotlight everyone. Mantap banget lu, Pak. Gua kalah, anjir. Gue pengen dapet hadiah nih biar gua bisa download game. Kok nggak tampil juga ya? Padahal udah jadi spotlight everyone. Udah tampil ya? Udah tampil. Ini remove all, oke. Oke, Cika udah mendapatkan 1 juta rupiah. Saya kirim lewat fax. Selamat untuk Cikal Bunga Junianti. Nanti ya, tunggu. Kamu kirim nomor faxnya. Pak, siap. Iya. Udah kayak kuis super deal. Kamu materi 2 jam loh. Kalau saya serius, kamu sepet pastinya. Apa-apa, Pak, yang penting dapat hadiah, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi ini Cisco, produk Cisco itu 1841. Kebetulan SMK Ali Lestari sudah punya dari awal kita ada jurusan TKJ. Kita siapkan Cisco Suite 2940 tapi nggak pernah dipakai. Kita pakainya simulasi karena alatnya cuma satu, sementara siswa banyak. Jadi udah simulasi Cisco pakai tracer yang kita gunakan. Oke, lanjut ke materi Mikrotik. Apa sih Mikrotik? Mikrotik adalah sebuah perusahaan asal Latvia, Eropa Timur yang bergerak di bidang pembuatan hardware dan software di bidang networking. Jadi Mikrotik itu adalah brand, merek dari sebuah router. Jadi ada Mikrotik, ada Cisco, ada apa lagi? Jupiter ya. Banyak ya. Dia memproduksi hardware, kemudian memproduksi softwarenya juga. Nah, Mikrotik merupakan perangkat lunak yang telah dikemas dalam sebuah perangkat keras yang berfungsi menjadi router dalam jaringan. Kalau nggak punya uang, nggak punya dana, dulu pakai PC router. Kita siapin komputernya Pentium 2, kita install OS Mikrotiknya. Tapi sudah sekarang harga lebih murah dan terjangkau, bisa dibeli dengan harga 400.000 sama seperti PC router di komputer Pentium 2. Beberapa produk telah mengemas menjadi sebuah router dan suite manajemen sekaligus. Jadi Mikrotik router ada yang include dengan suite manajemennya juga.
Mikrotik banyak digunakan oleh ISP atau kantor-kantor maupun sekolah. Ya. Ini produk dan spesifikasi mikrotik. Ini yang biasa dipakai di sekolah. SMK Cyber pakai mikrotiknya tipe apa? Cyber mikrotik pakai RB 2011 jangan-jangan. Bagas Hidayat Purnama 1 habis lihat mikrotik. Kamu tipe apa itu yang dipegang? Saya Pak, saya. Ya, Ini saya pakai RP 952. Ini ya. 900 udah ada wirelessnya juga ya. Jadi sekolah kamu udah lumayan tuh Bagas tuh kalau punya mikrotik itu. Ini yang kalau yang masih pakai mikrotik RB 941 berarti masih income-nya masih kurang sekolahnya. Karena milih mikrotik yang paling rendah. Ya, kalau dilihat dari spesifikasinya ini cuma storage-nya aja cuma 16 mega. RAM-nya cuma 32 mega. Watt-nya ada 4. Ya, jadi kalau beli mikrotik lihat spesifikasinya. Ini storage 16 mega. Jadi kalau pada saat kebutuhan untuk cache itu bisa cepat overload atau panas. Kemudian temperatur ini bisa di range min 20 derajat Celcius, min 20 sampai 70 derajat Celcius. Pernah gak kamu ngalamin ini nih? 20 derajat min. Belum pernah, kalau belum pernah masuk data center. Ya. Saya pernah ngalamin karena di data center itu harus maksimal min 25 lah. Makanya pakai jaket berlapis-lapis, tetap dingin, tetap tembus. Tiap bulan pasti saya bekam, masuk angin. Karena kerjaan sysadmin ya gitu, bolak-balik ke data center. Jadi harus tebel karena kondisi ruangan data center itu. Ini kalau 70 derajat Celcius melebihi, jadi biasanya kalau mikrotik tidak ada AC-nya di ruangan yang AC-nya tidak 24 jam, ketika melebihi 70 derajat Celcius dia akan ngehang. Ya. Pasti akan ngehang. Kemudian ada RB 750. Ini ada harganya juga ya. Harganya ini 400.000. Kamu bisa lihat di Tokped pasaran segini. Makanya kalau sekolah masih pakai mikrotik ini berarti sekolahnya belum ada biaya. Masih cari yang termurah. Ya. Kemudian ada RB 750. Ini sudah lebih besar core-nya, CPU-nya 880 MHz. Ini kalau yang tipe ini sama seperti Pentium 2 nih kalau komputer. Ini sama seperti Pentium 3-nya. 880 MHz. Jadi kalau komputer mikrotik RB750 setara dengan yang Pentium 3 kalau komputer mau dijadikan mikrotik. Storage-nya masih 16 MB, RAM-nya sudah tinggi 256. Port-nya ada 5 gigabit, ini sudah gigabit juga. Switch chip 1, USB ada, USB. Nah, USB fungsinya buat apa sih USB? Ada yang tahu nih di mikrotik? Hah? untuk kabel Pak. Masukkan kabel. Nah, USB buat tempat kabel. Kamu sekolah mana tuh? Maksudnya untuk masukkan kabel itu Masukin RJ45. USB. Bagas. Ini yang kemarin Papa Bagas bukan namanya? Papa Bagas ya. Iya, Papa Bagas ini channel YouTube-nya. Papa Bagas. Kacau lu Gan. Ayo yang lain. USB di mikrotik ini fungsinya buat apa? Ada yang tahu? 150 siswa lah. Yang lainnya panitia sama narasumber.
Ayo, siapa? Fungsi USB pada Mikrotik. Mikrotik tipe RB750. Nggak ada yang tahu? Masukin flashdisk, Pak. Emangnya komputer masukin flashdisk? Jadi fungsinya itu untuk internet GSM. GSM, tahu kan GSM, modem GSM. Dari Telkomsel ada, dari Smartfren ada modem GSM ya. Jadi kalau yang nggak dapat internet biasanya ini di daerah-daerah yang tidak masuk provider. Kan ada misal di perumahan atau di daerah yang tidak masuk provider, IndiHome nggak ada, First Media nggak ada. Sementara ada kebutuhan internet dan menggunakan Mikrotik. Nah, carilah Mikrotiknya yang ada USB-nya. Jadi tinggal cari mau pakai GSM-nya apa, modem GSM-nya. Telkomsel, Smartfren. Nah, tinggal dikonfigurasi. Cuma biayanya pasti lebih mahal karena ada kuotanya. Nah, bisa juga dijadikan load balancing. Jadi kalau saya dulu di Vivere itu di store apa? JDC, Jakarta Design Center. Itu kasirnya itu kan aplikasinya online dan tidak boleh downtime. Sementara provider yang masuk ke JDC itu, ke gedung JDC itu hanya satu provider, nggak boleh yang lain. Waktu itu hanya IndiHome, ya. Nah, kalau IndiHome-nya down artinya nggak bisa transaksi di kasir karena nggak ada koneksi internet. Nah, kita solusinya adalah menggunakan load balancing. Jadi satu ISP-nya menggunakan IndiHome, satu lagi kita menggunakan GSM Telkomsel. Jadi dikonfigurasi load balancing. Misal dari IndiHome cuma waktu itu 10 Mbps karena di store JDC hanya 2 komputer. Kemudian dari Telkomsel tergantung kita milih paket yang mana. Jadi digabung tuh load balancing. 10 tambah 10 misal. Jadi ketika outputnya keluar ke komputer kasir itu menjadi 20 Mbps. Dan juga bisa dijadikan sebagai primary dan secondary kalau load balancing. Misal IndiHome tiba-tiba down, mati koneksinya, tetap bisa internet gak? Bisa, kan ada GSM-nya, saling membackup. Jadi yang jalan hanya 10 Mbps dari GSM. Kemudian misal ada case GSM-nya lupa isi kuotanya, nggak bisa internet, masih bisa jalan nggak? Masih, karena IndiHome-nya up, nyala. Itu fungsi dari ini, makanya dipakai banget ini kalau di store-store buat dijadikan load balancing. Satunya GSM, satunya lagi. Karena kalau di store-store itu pastinya sudah bekerja sama dengan provider, itu misal hanya IndiHome aja yang boleh ini di gedung itu, atau First Media aja, tergantung kerjasamanya gedung atau store tersebut. Oke, ini harganya sekitar 900.000, lebih mahal ya. 900.000 kali 10 aja udah 9 juta. Oke, lanjut. Bagas udah ngantuk soalnya. Mikrotik RB450GX. Ini yang tadi di ini ya, di halaman slide 12. Ini harganya sekitar 1.750.000. Ya, ini core-nya 4 core. Suara siapa tuh? Tolong dimatikan. Oke. Storage-nya lebih besar 512, RAM-nya 1 GB. Ini ada serial port. Oh, SE port 0 itu berarti tidak ada nih.
Nol, nggak ada. Ini nggak ada serial port. Tapi di sini ada ya, ada nih, sudah ada serial port, ada. LAN portnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gigabit, yes, sweet. Wireless juga. Harga sekitar 1.750.000. Kemudian ada RB 2011. Ini sekolah siapa yang punya tipe ini? Ada yang punya Mikrotik RB 2011? Percik gimana Percik? Punya Mikrotik ini? Halo? Ada Pak, tapi udah rusak kayaknya Oh, Pak. udah rusak. Alhamdulillah Bu ya udah pernah punya Bu. Listrik Iya. waktu itu. Ini kita di SMK Lidasari masih bermimpi Bu punya ini. Berarti udah lihat fisik, udah coba konfigurasi ya. Harganya lumayan 2.500.000. Ini LAN portnya ada 5 untuk yang fast ethernet, kemudian gigabit ada 5. Jadi total ada 10 port. 2.500.000. Lanjut, fungsi Mikrotik. Yang pertama sebagai routing. Routing merupakan fitur utama dalam router Mikrotik, menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur terbaik menuju komputer atau alamat tujuan. Contohnya, 3 kantor A, B, C, D, router Mikrotik mengatur ketiga kantor tersebut supaya terhubung satu dengan yang lain ke dalam internet. Ini sebagai routing yang disebut autonomous system. Jadi dari kantor A, kantor B, kantor C, Mikrotiknya, koneksi internetnya ada di kantor A. Jadi bayarnya cuma satu nih. Kantor B nya misal di kantor A di Jakarta, kantor B di Cikarang, kantor C di Tangerang. Gitu. Bayar cuma satu dengan paket yang 100 Mbps dedicated. Jadi nggak semua kantor harus sewa provider, nanti di sharing, di routing di Mikrotik. Ngambil koneksi internetnya dari kantor A. Itu yang disebut dengan autonomous system. Bingung ya? Coba saya cari filenya, masih ada gak ya? Vivere. Ini contohnya. Ini ya, masih ada nih. Jeng. Nah, ini contohnya internet ada di nih ya, yang di Jakarta, Surabaya, workshop ngambil internet dari sini, dari pusat. Kemudian ada lagi internet yang untuk pabrik. Jadi lebih efisiensi dengan autonomous system. Nggak perlu setiap cabang, ini kan cabang-cabang nih. Tangerang, Cikande, Cikarang, ini adalah kantor A, kantor B, kantor C gitu ya. Nah, seharusnya kalau misalnya tidak menggunakan autonomous system konfigurasi, ini harus ada internet. Berapa biayanya? Ini harus ada internet. Berapa biayanya? Ini harus ada internetnya. Tapi kita nggak mau ribet seperti itu, dibuatlah sistem konfigurasi jaringan autonomous system di 1 titik atau 2 titik. Ya. Di sini untuk ini. Nah, ini adalah VLAN-nya. VLAN M10 ya, berdasarkan lantai. Jadi pemahamannya adalah autonomous system itu untuk apa? Pembagian internet yang berbeda tempat. Bisa seperti itu. Jadi hanya untuk dalam satu jaringan, nggak perlu semua lokasi
ada koneksi internetnya. Kita berlangganan internet nggak perlu, jadi hanya satu lokasi internet, kemudian dibuat konfigurasi autonomous system dan dibagi sesuai dengan kebutuhan lokasinya. Kemudian fungsi mikrotik ada sebagai access point, dilengkapi dengan interface wireless, dapat berfungsi sebagai access point pada jaringan wireless seperti di sekolah, kafe, kampus, atau jaringan publik kebanyakan. Ya, ada untuk pembuatan hotspotnya, wirelessnya di tipe tertentu, nggak semua mikrotik. Jadi kalau mau lihat mikrotik yang ada access pointnya, kamu cek lagi spesifikasinya. Misal ini ada nih, ini ada wirelessnya. Ini ada nggak ada. Jadi kebutuhannya apa dicari. Kalau fungsinya untuk access point berarti cari mikrotiknya yang ada access pointnya. Paham ya? Nah, sebagai internet gateway, menghubungkan beberapa jaringan lokal untuk dihubungkan ke internet. Router mikrotik juga bisa menjadi mengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Kemudian sebagai konfigurasi jaringan lokal, ya, misal IP-nya berapa, dikonfigurasi di mikrotiknya secara statis atau dinamis. Misal dinamis berarti nanti ketika perangkat connect sudah dapat IP-nya secara otomatis. Memberikan sistem autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan, sehingga untuk bisa mengakses ke akses jaringan, pengguna harus dimasukkan username dan password. Ada page login yang telah disediakan. Jadi kalau mau internet, tampil halaman awal tuh, harus tahu misal username-nya guru, passwordnya apa, username-nya siswa, passwordnya apa, ada halaman. Kalau nggak tahu, nggak dikasih autentikasinya, nggak akan bisa masuk atau bisa menggunakan internet. Sebagai hotspot, melakukan kombinasi membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer serta memisahkan bandwidth traffic. Nah, ini dibagi bandwidth sebagai hotspotnya. Misal komputer 1 kasih cuma 1 Mbps, sementara komputer 2 bisa 5 Mbps, komputer 3 5 Mbps. Seperti itu pembagian bandwidth. Sebagai firewall, terlebih fungsi utama dari fungsi router menghubungkan network yang berbeda. Firewall dalam mikrotik berfungsi untuk melindungi router dari ancaman serangan dari yang berasal dari luar internet maupun dari sisi klien. Begitu juga untuk melindungi network dari network yang lain yang masih dalam satu router. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Sebagai layer 7 protokol, ini feature yang digunakan untuk menentukan metode pencarian pola terhadap paket data yang melewati jalur ICE, ya, ICMP, TCP, dan UDP atau istilahnya reject patterns. Biasanya digunakan untuk melakukan blocking terhadap situs web. Jadi kalau mau konfigurasi blocking situs web adanya di layer 7 protokol. Misal mau blocking situs apa? Biar ini situs YouTube lah, biar nggak ada yang streaming di lab. Masuk lab streaming, masuk lab streaming. Saya mau blokir, tinggal saya pakai 7 layer protokol nih, saya konfigurasi. Jadi kamu nggak bisa YouTube. Ya, di monitoring, oh masuk ke lab banyak siswa yang Facebookan, IG, ada yang ini ya, macem-macem lah, nggak di luar pelajaran. Kita blok Facebooknya, kita blok IG-nya, ya. Ini ada di layer 7 protokol. Bisa. Cuma saat ini kamu saya kasih akses full, nggak saya blok. Bisa kemana aja kan? Kalau di lab komputer SMK di Lestari. Cuma nanti kalau udah masuk lihat lagi kondisi. Karena sebelumnya sebelum COVID saya blok, Facebook saya blok, YouTube saya blok, nggak bisa. Ya. Terus kemana lagi nih yang sering diakses? Saya lihat yang aneh-aneh, saya blok. Gitu. Itu ada di 7 layer protokol.
Nah, yang terakhir ini ada load balancing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Jadi load balancing ini bukan hanya sebatas 2 provider, bisa 3 provider. Ya, kalau kamu pakai Mikrotik tipe 2011 kan tadi potnya banyak tuh. Misal kamu masukin di situ 4 provider. Load balancing dari IndiHome 100 mega, dari First Media 100 mega, udah 200. Dari Indonet 100 Mbps 300. Dari Biznet 100, 400. Wah, poya-poya kamu. 400 Mbps koneksi. Ya, bisa. Pastinya di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Makanya tadi di Vivere Group ada 2 internet. 2 internet itu adalah saling backup. Jadi ketika ada down, itu salah satunya akan membackup. Nggak ada ceritanya down koneksi internet. Indonet sama i4T kalau nggak salah providernya. Dibuat load balancing. Ya. Jadi fungsi load balancing sangat ini penting di perusahaan-perusahaan. Kalau di sekolah belum sampai. Sebelumnya waktu di SMK Ali Lestari masih 40 Mbps. Jadi sebelumnya itu koneksi internet di SMK Ali Lestari itu 40 Mbps. Terus kita pakai IndiHome juga 40. Saya buat load balancing jadi 80 Mbps. Ya. Makanya sebelumnya di lab 80 karena 40. Kalau sekarang 200. Yang 40 saya cabut karena lebih mahal. 40 Mbps itu sekitar hampir 1 juta. Karena pelanggan lama. Jadi kalau IndiHome itu pelanggan lama dengan pelanggan baru beda. Pelanggan baru lebih murah, tapi pelanggan lama yang udah bertahun-tahun harga mengikuti perjanjian ketika awal pertama kali daftar di IndiHome. Mahal sampai 2 juta lebih, dapatnya 40. Saya gabung 80 karena kebutuhan lab kan. Sebulan bisa 2, berapa gitu karena pelanggan lama. Saya komplain ke IndiHome, kenapa yang 200 Mbps lebih murah? Jadi 1 juta hanya 1.600.000, sementara kita 40 aja udah 1 lebih. Terus pada jadi 2 juta lebih tuh. Akhirnya itu jawabannya dari IndiHome karena pelanggan lama. Harusnya nggak seperti itu. Akhirnya saya cabut yang lama, saya pasang baru 200 Mbps. Ini baru kita pasang sekitar 4 bulan ya. Pada saat e-learning pertama kali launching itu koneksi internet kita sudah 200 Mbps. Jadi sebelum e-learning, jadi pada saat tahun ajaran baru ya gitu. Jadi kebutuhannya sudah berbeda tergantung kita mau berapa bandwidth-nya kita sewa. Beda lagi kalau di rumah saya sharing aja ya, soalnya slide-nya udah tinggal dikit lagi nih. Dikit lagi selesai. Kalau di rumah saya pakai 2 provider. IndiHome itu 100 Mbps. Belum ada yang tahu kan? Ada yang tahu belum? Belum. Kemudian saya First Media 75 Mbps. IndiHome itu saya sebulan bayarnya 850.000. Kemudian First Media 75 Mbps harusnya 850. Karena saya mau ancam saya putus, jadi berubah jadi 500.000. Jadi kalau First Media gitu, saya udah ganti IndiHome nih, First Media sering down, sebulan bisa berapa kali down. Saya ganti IndiHome 108,5, tapi ketika saya mengajukan putus ke provider sama First Media dihitung lagi, dikurang di ini bla bla bla, dikurangin kan. Kalau di First Media itu ada biaya modem sama biaya STB tiap bulan, dihilangkan itu, jadi keluar 500.000. Jadi sebulan saya bayar internet 8,5 tambah 500 berapa?
1.300.000 buat internet doang saya di rumah. Pakai load balancing. Jadi saya pakai RB 450. 100 sama 75 jadi 175 Mbps. Tapi saya nggak perlu bayar internet. Nggak perlu bayar. Karena tetangga saya semuanya ikut internet di rumah saya. Sebulannya 150.000 rupiah. Saya bagi rumah A, Mantap Pak, cuannya Iya. banyak. rumah B sekian. Ini kan ilmu TKJ. Kamu kalau dapat skillnya, dapat ilmunya network ya, di rumah naikin bandwidthnya jangan 10, 40 bisa buat 2 rumah. Emang maksimal berapa Pak? Minimal. Saya 100 Mbps dapat yang gigabit. Kalau yang IndiHome, yang dapat 5G. Kemudian yang First Media juga sama. Jadi 150 dibagi dikali 10 rumah. 1.500.000. Masih ada lebihnya. Iya. Di rumah saya masih Untung banyak Pak. Kenapa? Untung banyak. Untung banyak. Di rumah saya bisa nonton bebas IndiHome. Iya, di ruang tamu IndiHome, di kamar First Media. Kan masing-masing dapat STB-nya untuk TV, ya kan? Menang banyak. Ya, jadi itu namanya RT RW ya sebutannya. Jadi setiap rumah yang ikut ke rumah saya tarik kabel, saya kasih router. Awalnya itu untuk pemasangan biayanya 350.000. Untuk biaya kabel maksimal itu bisa 50 meter. Kemudian wireless routernya saya kasih yang merek Tenda murah sekitar 200, itu bisa sampai 10 perangkat. Sengaja saya kasih yang merek itu karena kalau yang kasih merek Asus RT12 itu bisa sampai 60 perangkat. Kalau di kelas-kelas kan Asus RT12 kan itu bisa 60 perangkat yang connect ke wireless tersebut. Tapi kalau di rumah saya untuk tetangga-tetangga saya itu cuma Tenda. Lupa saya tipenya itu hanya 10 perangkat. Jadi kalau dia saya kasih 10 Mbps bandwidthnya itu bisa untuk 5 perangkat. Kemudian bisa untuk dia beli Android TV box ya. TV box kan connect-nya ke wireless atau ke jaringan. Jadi dia nggak perlu. Kalau saya kan sudah dapat dari IndiHome STB-nya. Kemudian dapat STB dari First Media juga. Tapi kalau tetangga saya karena dia sewanya hanya internet dari rumah saya, maka dia harus ada STB beli Android TV atau yang dari IndiHome yang sudah di unlock. Yang sudah di unlock itu bisa dipasang di mana aja. Ada kejadian tetangga saya lebih canggih lagi. Saya kasih perangkat cuma 10 perangkat. Wirelessnya Tenda, komplain mulu tiap hari. Nggak dapat IP terus kata dia. Pas saya cek, semua lampunya pakai IP. Semua lampunya dia pakai IP, sudah pakai wireless. Jadi matiin, hidupin semua perangkat dia udah canggih. Udah masuk ke smart home ya. Saya bilang ini hitung aja lampu di rumah ada berapa. Saya bilang gitu. Ini perangkat wireless cuma 10, sementara lampunya aja udah lebih dari 5. Gitu. Akhirnya saya jelasin dia ngerti. Akhirnya mau nambah router wireless. Gitu. Nih bisa buat masukan buat kalian nih yang punya udah langganan internet. Kalau tetangga sebelah mau ikut jangan dilarang. Kamu ini aja dibuat komersilkan. Tapi jangan sampai tahu pihak IndiHome dan First Media. Bisa dicabut. karena tidak boleh dijual belikan lagi kan kita yang sudah berlangganan. Ada pertanyaan nggak? Halo. Lanjut. Jafran, mana Jafran? Saya ketik Jafran. Jafran masih hadir Jafran? Wah, tidur nih. Jafran tidur. Viko Ardian. Kita spotlight for everyone. Viko, kamu dari sekolah mana Viko? Viko Ardian Syah. Dari ini Pak, SMK Purnama. SMK Purnama 1.
Iya. Oke, koneksi internet di sekolah kamu berapa Mbps, pakai providernya apa, kemudian pakai mikrotik atau tidak, kemudian topologi jaringannya seperti apa? Nggak pakai mikrotik, purnama 1. Koneksi internetnya? Providernya. Koneksi internet providernya di Purnama. IndiHome. Berapa Mbps? 10 Mbps. Masih kurang ya. Masih kurang. Paham mengenai materi konfigurasi? Udah ada pencerahan? Pak, belakang saya Pak. Japran Pak, belakang saya. Japran, oke, kita panggil Japran. Mana nggak ada Japran nih, Japran nggak pakai Z kali ya? Oh, Jafran pakai Z. Jafran, mana Jafran? Halo Pak. Jafran. Di rumah kamu berlangganan internet gak? Enggak Pak. Enggak, berarti kamu ngandelin dari kuota internet ya? Pakai kartunya apa? Indosat. Padahal selama COVID lebih efisien dan hemat itu kalau kamu berlangganan internet dibanding kuota. Coba kalau kuota ada di rumah ada 5, 1 bulan 1 orang 100.000 aja udah berapa? Dan saya dari kota sekolah Iya Pak. kan, lebih baik langganan internet IndiHome lebih murah 3,5 dibanding kamu kuota, emak kamu kuota, bapak kamu kuota, nenek kamu kuota semua ya. Jauh lebih hemat ketika karena kebutuhannya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, cara akses mikrotik. Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi konsol. Ini aplikasinya ada Winbox. Udah pernah ya? Kelas 11 sudah pernah pakai Winbox? Udah. Konten materi YouTube. Udah tahu. Prakteknya belum. Ya. Mikrotik melalui GUI. Ada Winbox adalah sebuah software untuk mengkonfigurasi router mikrotik melalui GUI, Graphical User Interface, dengan mengubah tampilan sistem operasi mikrotik CLI, Command Line Interface, menjadi GUI. Winbox digunakan pada awal konfigurasi mikrotik router boot. Winbox juga digunakan untuk melakukan konfigurasi ulang sebagai perawatan jaringan. Untuk dapat menjalankan Winbox pada router mikrotik, di awal konfigurasi harus melalui network yang sama, yaitu terhubung langsung pada mikrotik. IP-nya standar berapa? IP mikrotik standar defaultnya. Halo? 150 peserta. IP standar mikrotik defaultnya. Ini Pak. 192.168.88.1. Oke, 192.168.88.1 itu dari siapa? Dari sekolah mana? Saya Pak SMK Purnama. Purnama. Oh, Purnama aktif ya karena di lab komputer bagus. Guru kamu siapa, guru TKJ-nya? Pak Taufik. Pak Taufik. Sama Pak Dini. Pak siapa? Pak Taufik. Pak Taufik bukan? Ya, nggak bersuara. Ini Pak. Pak Guru. Guru kamu, namanya guru TKJ-nya siapa? Oke, lewatin. Jadi IP defaultnya itu 192.168.88.1. Maka untuk terhubung ke mikrotik
jaringan LAN-nya juga harus sama. Kamu rubah dulu ke IP statisnya kalau mau masuk ke Mikrotik, disesuaikan, samakan. Ketika berbeda berarti harus dirubah ke 192.168.88.2 atau yang berbeda, jangan yang sama, jangan satu, karena satu itu untuk 88.1 itu untuk Mikrotik. Oke, ini tampilannya Mikrotik via Winbox, konfigurasinya. Ini kamu kalau pelatihan secara tatap muka udah langsung praktek konfigurasi Mikrotik. Yang kedua, selain menggunakan Winbox, Mikrotik juga dapat dikonfigurasi sebuah jaringan yang satu segmen menggunakan web browser. Apa web browser? Web browser Ramdana. Nggak nyaut. Muhammad Rizky, SMK Percik. Iya Pak. Web browser apa sih contohnya? Aplikasi web browser? Contoh Udah tampil ya, si Muhammad Rizky tampil di depan. Ini kan web base itu diakses melalui web browser. Web browser itu apa aplikasinya? Ayo kelas 10 ini. Google Chrome Pak, Google Oke, Chrome. Google Chrome itu web browser. Selain Google Chrome, Opera Mini bisa. Kemudian Mozilla Firefox bisa. Terus Internet Explorer. Apalagi? Hah? Microsoft Edge, Pak. Oke, Microsoft Edge yang terbaru ya, bawaan dari Windows. Jadi tinggal dimasukkan IP-nya. Ya, IP default Mikrotiknya di web browser 192.168.88.1. Nanti akan tampil nih halaman tampil di web base seperti ini. Tinggal masukkan loginnya, standarnya admin, passwordnya kosong ya, nggak ada password biasanya kan, login. Nah, kemudian sistem remote. Selain menggunakan Winbox dan web base, Mikrotik juga dapat dikonfigurasi melalui remote, melalui telnet. Jadi pakainya putih, aplikasinya putih. Telnet port 23 maupun SSH port 22. Namun penggunaan konsol dalam konfigurasi mengharuskan penggunaan melakukan konfigurasi melalui CLI, Command Line Interface. Ini sama tampilannya seperti kalau kamu buat PC router di Pentium 2. Seperti ini tampilannya. Jadi harus benar-benar Command Line Interface. Bukannya GUI. Kalau GUI kan enak, tinggal ada gambarnya, klik ya. Tapi kalau CLI kamu harus paham, harus tahu perintah-perintahnya, Command Line Interface ya. Nah, kelebihan Mikrotik yang pertama, lebih hemat biaya karena harga lisensi router boot jauh lebih murah dibanding router OS yang selevel. Kemudian yang kedua, lebih hemat listrik. Contohnya RB750 konsumsi listrik hanya 2,5 watt. Ini kecil banget ya, 2,5 watt, listrik aja 10 watt, 14 watt. Jadi dia lebih hemat dari lampu ya. Kemudian tidak ribet diinstal, cukup nyalakan setting maka router sudah bisa digunakan. Kemudian cocok sebagai router yang beban kerjanya kecil hingga menengah. Untuk yang berat bisa membeli router boot spek tinggi. Pastinya harganya lebih mahal seperti RB 2011. Oh, sekolah kita kalau punya RB 2011 siswa 23, harga 2.500.000 kali 23. Udah 40 juta lebih, 46. Jadi masih bermimpi. Cukup yang 400.000 dulu. 46 cuma buat router doang ya. Itu kalau dibeliin kerupuk berapa kaleng. Ya. Kekurangannya Mikrotik
Spek hardware terbatas ya, karena sudah branded. CPU, main storage, RAM itu terbatas. Beda dengan PC router, itu bisa yang Pentium 4 bisa, Pentium Intel Celeron dual core, semakin tinggi ininya speknya semakin banyak fungsi storage dan RAM-nya. Kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internal. Bila ada kerusakan di hardware yang tidak parah masih bisa diperbaiki. Tapi kalau parah terpaksa beli yang baru. Ya iyalah, udah parah. Dan tidak bisa upgrade hardware. Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk materi mengenai konfigurasi routing jaringan autonomous system. Pas jam 10 ya. Pas jam 10. Luar biasa. Sudah pas jam 10. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sebenarnya saya untuk yang kemarin pelatihan itu saya sudah buat nih di sini nih konfigurasinya. Ini saya baru berjalan, ini konfigurasi router ISP. Kita pakai interface-nya serial. Jadi mungkin di kelas E ya, di kelas E kita praktek langsung sekitar jam 1. Menyelesaikan tugas LKH 3-nya. Nih tugas Udah selesai, Pak. udah selesai. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Siapa yang udah selesai? Adam, Pak. Adam dari Tempat Malah Bengkari, Pak. Oh, luar biasa, SMK Bayangkari. Semua sesuai dengan skenario, sudah sukses komunikasinya. Tidak ada yang fail. Udah, Pak. Sukses. Ini saya baru buat nih. Ini saya baru buat konfigurasinya. Jadi kalau sebelumnya di kelas E, saya kemarin cara simple tidak menggunakan CLI, jadi menggunakan GUI. Tapi ternyata di LKH 4 ini, di LKH 4 ini ada Nah, ini nih, ini LKH 4 nanti lembar kerja 4. Kamis 21 Oktober 2021. Nama diisi, kelas diisi, asal sekolah diisi, nomor absen diisi. Nah, ini adalah upload file Cisco paket tracer simulasi. Jadi ini adalah file Cisco paket tracernya diupload yang sudah jadi. Ya. Iya. Kemudian di sini ada screenshot. Tuh. Screen jaringan. Jadi yang udah jadi, kalau mau yang udah connect ini di screenshot. Jadi berbentuk. Nah, dilingkarin yang pinknya nih. Jadi ini harusnya JPEG ya. Karena PDF, dia minta PDF. Upload file PDF hasil print. Jadi bukan JPEG tapi PDF tetap, tapi screenshotnya. Ini dilingkari. Masukkan di add file. Kemudian ada ini hampir sama. Ini hasil ping VLAN 10, VLAN 20 hasil pingnya. Ini VLAN 10 dan VLAN 20 harus sukses. Jadi hasil ping ini sukses nih. Ini kan dari VLAN 20 ya, VLAN 20 ke 10 sukses semua. Kemudian CLI-nya, nah ini screenshot CLI. Command line interface. Kemarin saya di kelas E, saya buat simpelnya, saya nggak praktekkan untuk CLI-nya, hanya GUI-nya saja. Ternyata di sini permintaannya CLI. Jadi nanti ada VLAN 10, ini namanya stop. Kemudian VLAN 20 namanya lab. Ini CLI-nya. Di screenshot, dilingkari, masukkan file. Ini ada yang terus ada screenshot mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan satu autonomous system pada jaringan, pada gambar. Nah, CLI-nya. Ini perintahnya di router show IP route, maka akan tampil ini. Kalau dia tampil dilingkari, dibuat PDF. Jadi nanti kebaca nih semua nih, ternyata ada VLAN 10 udah terkonfigurasi, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Hah? Ada 50 60 ya? Saya harus cek lagi nih.
Sebelumnya skenario ada 50-60 gak? Cuma sampai 30-40 Ada, Pak. kan? Ada, Pak. Nggak ada kan? Cuma Ada. filan 10, 20, 30, 40 ya? Iya, 50-60 nggak ada. Ini sampel aja, sampel. Jadi poinnya itu ya, di show IP root tampil, kamu lingkari, buat PDF kirim, submit, selesai. Tapi Pak tadi yang atas saya namanya Filan 10 Pak, bukan lab sama staff Pak. Gimana Pak? Nggak apa-apa, yang penting bisa memahamin ini. Ya tapi kan nama saya Filan 10 kagak pakai staff. Tapi tampil harusnya 10, filan 10 dong. 20, Ya, filan saya- 20 gitu kan? Nggak masalah. Ya, nggak tapi masalah. nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, ya. Oke, paham ya? Saya tutup sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Jadi kalau LKH 3 itu hanya file Cisco-nya. Sementara LKH 4 bukan hanya file Cisco-nya saja, tapi dokumentasinya. Ini adalah dokumentasi PDF hasil print. Jadi pekerjaan kalian kerjakan adalah Cisco paket tracer di hari yang kemarin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bu Tori, Pak Wahyu, Pak Hendra, dan Pak Adisa yang telah mendampingi virtual conference pelatihan hari keempat uji sertifikasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diana. Ya, Pak, sama-sama Pak. Ini saya ini aja ya, langsung end left everyone ya. Karena saya jadi co-hostnya. Langsung aja Pak ya. Oke. Yang belum selesai istirahat dulu, coffee break dulu. Coffee break kopinya mana? Bahasanya coffee break. Kalau pelatihan itu bahasanya coffee break pelatih. Iya, nggak ada kopinya ya. Ya, break aja, break. Sedih. Kamu kalau pelatihan di P2 udah kenyang. Ini coffee break saya juga makan istirahat. Ini saya beli sendiri. Udah kenyang.